Mari kita mulai bersama pada sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 04 Kesini, yang saya hormati Bapak pendamping pengajar praktik, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 04 Kesini, yang saya banggakan Ibu Ika Putri Sudari sebagai calon guru penggerak SD Negeri 04 Kesini. Pada siang hari ini kita berkumpul di ruang yang sejuk ini dalam rangka pendampingan individu atau P2 calon guru penggerak anak bungsu, yaitu beliau Ibu Ika Putri Sudari SPD. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu prakata dari pengajar praktik, yaitu beliau Bapak Nur Kalam, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sabri sabri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 4 Kejeni, Kecamatan Lundungan, selaku penanggung jawab kegiatan di sekolah, dan Ibu Ika Putri Sundari selaku CDP BPTP Angkatan 7 tahun 2022-2023, rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 04 Kejeni yang saya banggakan. Yang pertama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan pendampingan di individu 2, yang dalam hal ini adalah kegiatannya Ibu Ika Sundari untuk memenuhi tugas-tugas
beliau selaku CGP Angkatan 7 ini antara lain adalah membuat suatu kegiatan untuk pendampingan guru. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Senantiasa kita tunggu, kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, saya hadir di sini mengemban tugas dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam rangka untuk mensukseskan program-program guru penggerak di Angkatan 7. Kebetulan pendidikan saya PP bertugas di Angkatan 7. Kemudian di aktivitas kali ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, ucapan terima kasih berkenan memberikan waktu, tempat, dan sebagainya sehingga terselenggaranya acara ini dengan baik. Dan selanjutnya kami juga memohonkan kepada Bapak Ibu berperan aktif dalam diskusi, karena diskusi ini nanti akan membuahkan pikiran-pikiran yang bisa digunakan dan diterapkan di SD 4 Kejene ini. Fokus dari diskusi ini adalah mengenai visi dan perubahan, prakarsa perubahan. Jadi nanti materi akan disampaikan oleh Bu Ika selaku CGP. Dan mohon untuk kepala sekolah nanti berkenan memberi sambutan di acara pagi ini. Itu sekilas info tentang kegiatan P2 di hari Sabtu tanggalnya 4 nih, tanggal 4 Februari 2023. Saya rasa itu saja untuk penyampaian sekilas info dari prakata saya selaku pengajar praktik. Dan mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah berkata dari BP Pengajar Praktik. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 04 Kejene oleh Bapak Rahmat SPDSD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nur Kalam selaku pengajar praktik yang saya hormati, Ibu Ika selaku CGP Angkatan 7 yang saya banggakan, dan rekan-rekan guru yang saya cintai. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas tanpa rintangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah akan kita minta syafaatnya di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini acara yang akan kita laksanakan adalah pendampingan individu yang kedua untuk Ibu Ika Putri Sundari selaku calon guru penggerak Angkatan 7 yang kebetulan berasal dari SD kita, SD 4 Kejene. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat kita ikuti dengan saksama.
Sehingga harapannya tentu saya sebagai kepala sekolah mempunyai harapan dalam konteks untuk memajukan SD kita. Yang pertama adalah setelah Bapak dan Ibu guru peserta audiens mengikuti acara ini akan bertambah wawasannya, akan bertambah pengalamannya, dan juga termotivasi untuk mengikuti jejak Bu Ika menjadi calon guru penggerak. Sehingga dengan hal tersebut saya sangat berharap kompetensi Bapak dan Ibu guru itu akan semakin meningkat. Yang goalnya semua itu adalah dapat meningkatkan prestasi peserta didik atau memajukan pendidikan di SD negeri kita tercinta ini. Itu saja sambutan dari saya. Selamat menjalankan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan efektif dan efisien sehingga waktu yang kita rencanakan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Demikian, barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya, dua acara rangkaian sekaligus nanti berjalan secara otomatis. Yang pertama yaitu sambutan sekaligus sekilas info atau info-info terkait dengan pendampingan individu yang akan disampaikan oleh pengajar praktik. Kemudian dilanjutkan diskusi oleh CGB yaitu oleh Ibu Ika Putrusudari. Dan nanti sekaligus lain-lain terkait dengan diskusi bisa dipandu oleh Ibu Ika. Namun sebelumnya kami berikan acara pertama yaitu sekilas info oleh pengajar praktik. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Acara. Untuk sekilas info ini perlu saya sampaikan agar bisa dimengerti oleh semua pihak bahwasannya nanti diskusi yang akan dipandu oleh Wika mengharapkan peran serta dari Bapak Ibu, dan di dalam penyampaiannya nanti agar bisa sesuai dengan kesepakatan. Jadi nanti Bu Ika membuat kesepakatan sebelum acara dimulai, kemudian dicatat kesepakatan diskusinya. Misalnya sebelum menyampaikan pendapat, mengatakan dulu atau apa yang nanti bisa disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, program ini tadi kelanjutan dari awal bahwa memakan waktu di dalam alurnya adalah 110 menit. Kita coba ikuti alur itu karena ini direkod ya. Dan nanti alurnya menyesuaikan gitu. Dan di 110 menit itu sudah tadi digunakan untuk saya ini, pokoknya di persis 10 menit sampai 110 sampai pada final yaitu kesimpulan. Nah nanti lebih lanjutnya Bu Ika akan membuat kesepakatan dengan kita semua. Saya di sini posisinya ada merekod, baik rekod nanti berupa video atau berupa catatan saya yang untuk laporan ke BDTV. Monggo nanti
diskusi enjoy mawon, karena nanti yang akan memandu Bu Ika. Saya sebagai moderator di sini adalah mempersilakan Bu Ika untuk memimpin atau memandu kegiatan diskusi. Kemudian nanti setelah Bu Ika selesai, saya di tahap akhir yaitu kesimpulan diskusi. Kira-kira sudah paham ya Bapak Ibu? Oke. Demikian untuk sekilas info, dan sesinya nanti Bu Ika presenter secara penuh. Kemudian nanti setelah selesai mempresentasikan materi, dibuka sesi tanya jawab diskusi. Artinya jawabannya Pak, misalnya Pak KS atau pertanyaannya Pak KS ditanggapi oleh Bu Ika, kemudian jawaban dari Bu Ika diseluruhkan lagi. Dipersilakan teman-teman menanggapi. Kalau sudah fix, masuk ke jawaban yang sudah bisa diterima oleh forum. Itu saja untuk aturan main diskusi pada kegiatan hari ini, dan dipersilakan Bu Ika untuk memandu acara diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat Bapak dan Ibu? Iya, nggak apa-apa, ini tak tutupi dulu, nggak apa-apa, materinya belum tak buka ya. Coba untuk mengecek kesemangatan panjenengan semua. Coba tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Ya, harus semangat, tetap semangat ya. Ya, sebelum mulai acara supaya kita tidak tegang, saya pun tidak tegang. Kalau panjenengan tegang, saya ikut tegang. Ya. Nah, untuk mengawali acara, bagaimana kalau kita permainan dulu, ya? Clue-nya adalah kita bermain warna-warna, ya? Pencampuran warna-warna. Clue-nya, ingat clue-nya adalah seorang kasir. Contoh dulu ya. Merah-merah, jawabannya merah. Merah campur merah, jawabannya merah. Biru-biru, coba dijawab kalau biru-biru. Salah. Ayo. Biru-biru. Merah. Pintar. Ungu-ungu. Hijau. Pintar, cerdas. Kuning-kuning. Ayo jawab yang lain. Berarti belum nyadar ini yang lain. Ulangi. Oke, ulangi. Clue-nya adalah seorang kasir. Kita bermain pencampuran warna. Biru-biru tadi merah, ya. Ungu-ungu hijau. Kok bisa ya warna ungu dicampur warna ungu jadinya hijau? Coba nih, kalau udah nyadar pasti betul. Ungu. Ayo dijawab. Ungu. Warnanya apa? Ungu. Hijau.
biru-biru, Merah. Satu. kuning-kuning. Kuning. Gimana dulu? 10.000. Biru. Baru sadar. Oh, ini memang sengaja untuk biar fresh. Oh, baru sadar. Ya, udah langsung menjawab. Ungu-ungu, hijau. Biru-biru, merah. Merah-merah, Merah. 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 Iya. Merah biru, Merah biru. merah biru. Iya. Kuning ungu, Kuning ungu. kuning ungu, ungu ungu. Hijau. Hijau, ya. Hijau-hijau ungu, Biru. biru. Biru ungu, hijau-hijau. Saya merah. Ayo apa? Jadinya warna apa? Ya. Biru, ungu, hijau-hijau, merah. Iya, cerdas tuh ini. Sudah paham ya? Nah itu tadi. Ingat cluenya. Cluenya adalah kasir. Ya. Dan nah itu pemanasan sebentar ya supaya kita tetap semangat stres sebelum kita menginjak pada materi. Ya Bapak Ibu kita mulai ya. Ini jangan tegang lah. Ya kita serius tapi santai. Tadi sudah bermain. Nanti ada permainan lagi, tenang saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Pengajar Praktek dan Pak KS, saya di depan menyampaikan materi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini, berkumpul bersama dalam acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7 oleh saya sendiri Ika Putri Sundari dari SDN 04 Keceni. Salam salam kita selalu junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita nantikan di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini nanti ada forum diskusi. Jadi setelah saya menyampaikan presentasi, ya, nanti ada materi yang untuk diskusikan. Materinya apa? Materinya yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Bagaimana sih visi yang telah kita buat, ya, yang sudah terpampang dengan gagahnya di depan SD kita? Itu bagaimana visi itu, apakah sudah sesuai, apakah sudah kita capai tujuan dari visi tersebut, apakah perlu perbaikan ataukah perlu diganti. Nah, mari kita bersama-sama menelaah, mari kita bersama-sama diskusi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, untuk calon guru penggerak. Nah, itu saya di bawah naungan fasilitator dan pengajar praktek. Kebetulan hari ini Pak Bimas Yantonya tidak bisa hadir karena saya pun tidak mengundangnya. Seperti itu ya. Pak Bimas Yanto itu selaku fasilitator saya sebagai CGP itu berasal dari Bengkulu. Beliau adalah seorang pengawas ya. Jadi kita walaupun beliau berada di Bengkulu, saya berada di Pemalang, kami masih bisa bertukar pendapat, masih bisa sama-sama belajar, masih bisa bertatap muka lewat meeting, lewat dunia maya seperti itu. Nah, untuk pengajar praktiknya, alhamdulillah hari ini bisa hadir Bapak Nur Alam dari Pemalang. Itu selaku pengajar praktik saya yang selalu mendampingi dengan setia dari awal sampai akhir, insya Allah ya Pak ya. Nah, ya,
selalu mengingatkan tugas-tugas apabila saya ataupun teman-teman saya itu lupa untuk mengirim atau belum sempat membuat. Nah itu dalam guru penggerak itu tugasnya ada due date-nya, ada batas waktunya. Kalau 3 hari harus selesai ya harus sudah mengirimkan seperti itu. Nah pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakasa perubahan. Yang pertama visi dulu. Apa itu visi? Barangkali ada yang bisa menjawab. Apa itu visi? Ya Bapak Ibu, ada yang tahu? Visi itu apa? Visi? Sesuatu yang hendak kita capai ya? Betul. Ya seperti ini contoh konkretnya saja. Seperti Pak Wildan dulu mungkin sebelum mendapatkan istrinya yang sekarang kan punya visi dulu ya mungkin ya. Iya, visinya itu apa supaya dia itu mau jadi istri saya. Itu kan mungkin punya visi dan misi tertentu. Ada trik-trik tertentu. Ada hal-hal yang harus digali. Ada hal-hal yang harus mungkin dari Pak Wildannya, oh calon istri saya tidak suka ini, maka harus dirubah seperti itu. Nah visi itu sesuatu yang hendak kita capai. Nah untuk melakukan visi itu, untuk membuat sebuah visi itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ayo visi kita ini aja, tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapan tertentunya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Kita harus melihat kondisi lingkungan dulu. Kita harus melihat bagaimana SDM-nya. Kita harus melihat bagaimana kondisi orang tuanya. Sehingga ketika kita membuat visi sekolah, ya, misi yang ingin kita sampaikan itu terlaksana dengan baik. Visi tercapai, sekolah pun menjadi maju. Nah, visi yang kita idam-idamkan itu mungkin masing-masing sekolah itu berbeda. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya itu mungkin berbeda. Kalau di sini SDN 4 Kejennya mungkin punya bayangan ya, visinya ingin menjadikan sekolah ini seperti apa, seperti itu kan? Iya, mungkin ada yang berpikir, aku ingin sekolahnya itu seperti hotel, biar aku berangkatnya itu semangat. Tidak seperti kandang ayam, mungkin seperti itu. Seperti hotel, suasananya misalkan bersih, sejuk, nyaman, tenang, damai. Jadi berlama-lama di sekolah pun kita akan merasa senang, kita akan merasa tentram, tidak berdesak, pengennya cepat-cepat pulang misalkan. Enggak seperti itu. Nah visi itu harus disusun, ya, di awal. Nah nantinya seluruh warga sekolah ini itu berusaha untuk mewujudkannya. Visi sekolah itu kita itu apa sih? Ayo kita laksanakan seperti itu. Nah sebelum membuat visi itu, maka yang harus kita terapkan ya untuk menjadikan perubahan ya, kita punya prakarsa untuk merubah SD kita. Misalkan kita punya prakarsa perubahan yang seperti ini. Seperti saya sudah membuat untuk prakarsa perubahan untuk SD kita tercinta ini, itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, untuk membuat perubahan seperti itu, ya, kita harus menerapkan yang pertama dulu itu inquiry apresiatif. Apa sih itu inquiry apresiatif atau disingkat ITA? Ya, ITA itu adalah pendekatan manajemen perubahan kolaborasi berbasiskan kekuatan. Jadi apa yang ada, kekuatan apa yang ada di dalam SD kita gali terlebih dahulu. Kita gali apa yang ada seperti itu. Nah, dari inquiry apresiatif ini, ya, nanti itu akan digunakan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalkan dalam hal kebersihan, misalkan belum baik, kita harus terapkan ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Nah,
Visinya apa? Mungkin dengan setiap seminggu sekali di hari Jumat kita mengadakan Jumat bersih seperti itu. Jadi nanti kedepannya sekolah kita itu terbebas dari sampah di halaman. Sampah ya adanya di tong sampah. Buanglah mantan pada tempat. Ya mantan sampah maksudnya. Iya, sampah itu iya, buanglah sampah apa mantan? Oh dua-duanya. Buanglah mantan pada tempatnya. Sampah lah. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Nah, sebagai bagian dari langkah menuju visi itu sendiri, nah bagaimana sih prakarsa perubahan sebaiknya disusun biar kita itu tidak kewalahan, kita tidak kesulitan untuk menyusun visi tersebut. Nah, ada trik-triknya, ada tahapan-tahapannya. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan ini yang namanya disingkat ATAP. ATAP itu singkatan, A-nya itu awal atau aset, bisa dilihat di slide-nya, ya, tapi tidak jelas ya. Iya, silau. Ya, ATAP saya bacakan aja. ATAP, A-nya itu awal atau aset, T-nya itu tantangan, A-nya aksi, P-nya pembelajaran. Jadi awalnya kita itu lihat dulu aset yang ada di sekolah kita itu apa, ya. Bisa juga SDM-nya yang tinggi, ya. Bisa juga misalkan kita punya aset tanah yang luas seperti itu, tapi masih belum bisa digunakan, masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu padahal itu adalah suatu aset modal awal yang bagus, yang perlu kita kembangkan ke depannya. Yang kedua, tantangan. Tantangan apa? Tantangan atau keresahan yang perlu diperbaiki ya untuk mewujudkan atau untuk mencapai visi tersebut. Tantangannya itu apa? Misalkan kita punya tantangan yang berat misalkan untuk mewujudkan visi tersebut. Misalkan kita punya aset lahan yang luas, kita punya aset gedung yang bagus, gedung yang mewah, kita punya SDM yang berkualitas. Tapi kalau kita belum bisa mengatasi tantangan, berarti percuma saja aset yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang hanya aksi. Ya, kita dalam mewujudkan visi itu kita butuh aksi. Tidak hanya visi terpampang cantik di tembok, di papan, ya. Tapi kita tidak ada aksi untuk mewujudkannya. Itu nanti visi itu hanya sebatas kata-kata, tidak terwujud dalam kehidupan nyata. Ya. Yang P-nya itu pembelajaran. Pembelajaran akan lebih bermakna kalau ada kebiasaan-kebiasaan positif yang diharapkan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Di sini alhamdulillah kebiasaan baik sudah mulai dilaksanakan dengan rutin ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit seperti orang makan. Makan satu piring pun makannya sesendok demi sesendok, tidak mungkin bisa langsung instan. Mie instan saja itu kan tidak bisa langsung dimakan ya. Ya walaupun bisa tapi tidak baik untuk kesehatan. Namanya instan saja, mie instan saja untuk dapetin makan supaya rasanya enak itu perlu dimasak dulu. Ya, padahal namanya sudah instan, bisa langsung makan, tapi harus dimasak dulu. Nggak tahu itu yang buat mie kenapa namanya instan tapi harus dimasak dulu. Bu Rina tertawa, ya betul ya Bu Rina ya. Iya namanya mie instan, tapi kenapa harus repot-repot dimasak dulu ya? Iya,
Bapak dan Ibu masih semangat? Iya. Iya, kalau melihat senyum berarti masih semangat. Tapi kalau cemberut berarti udah pengen pulang, ya kan? Apalagi mendung, udah pengen pulang, ya. Aduh, pembahan. Biasanya ibu-ibu kayak gitu, ya. Ya, sebentar kok Bu, ini saya sebentar, nggak lama-lama, paling 2 jam. Ya. Supaya ada juga diterapkan ini. Untuk membuat visi kita terapkan sistem BERJA. BERJA itu singkatan, ya. BERJA kalau bahasa Jawa artinya apa ya Bu? Pak? BERJA. BERJA ya? Apa? Beruntung ya. Nah, tapi kalau di sini BERJA di sini itu artinya itu singkatan, ya. BERJA. B-nya itu apa? Baca ya. Nanti di sini ada nih. Nanti kita ke sana ya. B-nya itu buat pertanyaan ya. Apa sih yang akan kita rumuskan? Kita buat pertanyaan dulu. Apa sih visi kita ke depannya? Kita buat pertanyaan dulu. Apa sih aset kita yang ada? Kita buat pertanyaan seperti itu. Apa sih yang kita rindukan untuk murid-murid kita di masa yang akan datang? Kita pengennya murid-murid kita di masa mendatang itu seperti apa? Seperti itu. Kita buat pertanyaan seperti itu dulu. Yang kedua, A-nya ambil pelajaran. Ya. Apa yang ada yang telah dilaksanakan sekolah, kita ambil pelajaran. Apakah itu perlu ditingkatkan atau perlu dipertahankan atau barangkali juga perlu dihapus, barangkali tidak bermanfaat kan? Tidak bermanfaat ya. BERJA. G-nya, loh di sini kok tulis ambil pelajaran lagi. G-nya gali mimpi. Iya, nanti tak edit misalkan. Gali mimpi ya, kita mimpi kita ke depan kita gali. Seperti Pak Wildan mungkin punya mimpi ya Pak ya. Iya, apa Pak mimpinya? Hidup sederhana. Punya mobil 1. Punya mobil. Apa ya? Mimpinya apa Pak? Mimpi. Terlalu mimpi sudah dijabar. Bu Rina mimpinya apa Bu? Kalau KKS mimpinya apa Pak? Lucu sekali. Iya Pak, soalnya jauh ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ketika ini diupload di YouTube viral ya Pak ya. Iya, ini dari lubuk hati yang berdarah. Kalau Bu Lulu, mimpinya apa Bu? Apa Bu Lulu? Banyak. Satu aja contohnya. Apa? Punya. Apa? Punya anak lagi. Oh, ada apa? Tapi kan belum tinggal Bu. Ada cukup ya. Mimpinya apa Bu? Apa dia Pak? Mimpinya hidup. Aduh, bahaya Bu. Loh, tadi saya udah hampir salah persepsi Bu. Mimpinya sama Pak Wildan. Bagaimana Pak Wildan menanggapi mimpinya sama Pak Wildan? Apa setuju? Aduh, ya kalau Bu Eni mimpinya apa Bu Eni? Apa tadi? Ada SK, amin. Yang bertiga ya, nanti ada SK, amin Bu Titi? Sama. Iya. Kalau udah terlalu lama ngaji ya, jadi pengen seperti apa? Yang mudah-mudahan tayangan ini nanti di YouTube viral, Pak Menterinya bisa melihat ya. Bisa direalisasikan. Ya banyak-banyak berdoa saja ya, sabar ya. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan SK untuk yang 3WB ini, amin. Termasuk penjaganya juga, Mas Ali.
Nah, kalau sudah mimpi sudah digali, ya ambil pelajaran, buat pertanyaan, nah kita jabarkan rencana ke depan, visi yang akan kita buat itu seperti apa, dijabarkan dalam tulisan supaya tidak lupa. Nah, kalau sudah, yang kelima A-nya, atur eksekusi. Ya, eksekusi. Kalau dalam bahasa Indonesianya eksekusi, kalau bahasa kerennya eksekusi ya. Ya, kalau dalam bahasa ininya apa Pak? Kesehariannya yang mudah dipahami eksekusi. Langsung dilaksanakan. Oh, dilaksanakan langsung, iya betul, dilaksanakan langsung ya, eksekusi. Ya. Ini bahasanya bahasa milenial ini. Nah, seperti yang tadi sudah dijabarkan melalui tahapan-tahapan kerja, ini contoh pertanyaan ya, yang buat pertanyaan. Nah, untuk merumuskan visi itu, kita bisa membuat pertanyaan. Contohnya pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kegiatan kebiasaan? Kalau di sini saya mengangkat kebiasaan yang baik, budaya positif itu mengarahnya ke situ. Nah, kita buat pertanyaan. Pertanyaannya bisa seperti itu. Terus tindakan penyelidikannya seperti apa? Kita berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku jabatan tertinggi di sini ya Pak ya. Iya, kita selalu berkoordinasi seperti itu. Ambil pelajaran, kita buat pertanyaan dulu, kemudian tindakan penyelidikannya juga. Bagaimana Bu Piro? Masih sanggup? Masih sanggup? Tadi ketinggalan ya, mimpi ya. Kalau Bu Piro mimpinya apa Bu? Apa ya? Iya, Semarang punya mimpi ya. Tadi Bu, yang paling unik tuh mimpinya Bu Lulu. Pengen sama Pak Winda. Iya, itu yang unik. Kali mimpi tadi udah ya, buat pertanyaan, kemudian tindakan penyelidikannya udah sama. Kalau pengen ini untuk dibahami lagi bisa. Kita gali pertanyaannya dulu. Pertanyaan itu nanti pemecahannya itu pada tindakan penyelidikan. Ketika ada sebuah pertanyaan, ini loh masalahnya, kemudian kita memikirkan pemecahannya itu bagaimana kira-kira seperti itu. Nah, untuk visi yang telah saya buat yaitu seperti ini. Terwujudnya peserta didik yang amanah. Amanah itu apa? Ya, amanah itu sebuah akronim ya, yang artinya agamis, mandiri, nasionalis, aktif, humanis. Kira-kira dari visi saya ini masih berkaitan dengan visi SD kita nggak? Kalau visi SD kita kan terwujudnya peserta didik yang beriman, berbudi pekerti luhur, berilmu, dan berprestasi di lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Mirip-mirip gitu ya. Berarti visi saya ini di dalamnya sudah tercover di visi SD kita. Jadi kedepannya mungkin kita bisa meningkatkan visi kita, actionnya yang perlu ditingkatkan lagi supaya visi yang telah saya buat ini dan visi sekolah yang sudah ada, karena ini ternyata kalau digabung itu sudah masuk di dalamnya, visi saya itu sudah masuk di dalam visi SD 4 Keceni seperti itu. Jadi visi yang sudah ada itu sudah terkoneksi dengan visi yang telah saya buat. Jadi apakah perlu diubah atau perlu ditambahi atau ada yang perlu dihapus mungkin? Nah, nanti kita diskusi bersama seperti itu. Nah, sudah siap diskusi Bapak Ibu?
Siap ya? Iya. Masih semangat? Semangat. Ya, ini tadi Bu Mira yang belum hadir. Coba masih konsentrasi apa tidak kita bermain warna-warna lagi? Ungu-ungu? Hijau. Hijau-hijau? Hijau. Cluenya adalah kasir. Iya. Hijau-hijau? Hijau. Merah. Hijau. Hijau-hijau? Hijau. Biru-biru? Coba Bu Mira. Merah-merah? Biru merah? Ungu? Iya, pintar. Iya. Masih semangat berarti. Nah, sebelum kita berdiskusi bersama, ya, mari kita saksikan video berikut ini. Kira-kira yang di dalamnya itu ada misi apa di dalamnya? Oh, di sininya kalau di BP itu nggak bisa muter apa ya? Oke, Bapak yang ini. Kita lihat video berikut ini. Suaranya? Suaranya pakai mic.
Nah, dari video tadi Bernard, kira-kira menurut panjenengan itu gambaran apa ya? Mimpi, cita-cita, ya, apalagi yang di dalamnya bisa dijelaskan begitu? Bagaimana? Maksudnya mimpi atau cita-cita itu yang bagaimana? Kalau saya tadi perhatikan itu, untuk mencapai sebuah mimpi itu harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan berusaha. Tetapi setelah sudah sampai di atas paling puncak, ternyata roboh, jatuh. Terus perasaannya gimana kira-kira? Rasanya sakit. Kalau Pak Ades menanggapi bagaimana mengenai ide tadi? Kalau saya melihat bahwa seseorang itu ternyata ketika menghadapi masalah itu baru sadar bahwa kita itu punya potensi untuk digunakan, dan ternyata potensi itu sangat kuat tetapi baru kita sadari. Yang lain? Tadi ibu-ibu sudah, Pak KS sudah, sekarang bapak-bapak. Kalau saya sih biasa saja. Yang jelas dalam menghadapi masalah itu kan tadi banyak jatuhlah itunya, tapi ada sesuatu yang kita ambil. Nah, ini tuh ada semua juga. Menghadapi tantangan yang begitu sulit dan tidak masuk akal, dia menjalaninya dengan gembira. Buktinya dia bisa muter-muter saya. Iya. Walaupun di atas itu berarti seberat apapun ada kalanya kita harus gila. Nah, itu kan gila itu. Gak masa bisa muter-muter kayak gitu. Begitu. Dari kegilaan itu ya bisa mewujudkan minimal ketika gagal ya kita sudah pernah gila di situ lah. Jadi mencoba sesuatu yang orang lain dengan cara yang menggunakan alat panjat itu kan hal yang biasa. Nah ketika alatnya habis apa kita harus turun? Tidak, ternyata dia menggunakan kemampuannya bahkan dengan cara yang tidak wajar. Gila ya. Caranya yang biasa, muternya itu loh. Itu ya. Intinya untuk mencapai cita-cita itu jangan putus asa ya. Walaupun jatuh, mencoba lagi, jatuh lagi, mencoba lagi ya. Jatuh lagi, yang penting jangan putus asa. Kalau putus asa, selesai ya. Yang penting jangan putus asa. Gagal, mencoba lagi. Ya, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun, aku yang ingat. Zaman mudanya ya Pak ya. Jatuh, bangun, aku mengejar. Lagunya siapa ya? Kristina. Ya, apa? Penggemar berat ternyata. Kristina langsung ya. Betul ya? Kristina ya? Bukan? Siapa? Wika. Saya nggak menyanyi loh. Iya, jatuh bangun ya. Jatuh bangun apa ya? Walaupun ya betul sekali yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, betul sekali. Ketika kita punya mimpi, kita punya visi, ya, kita itu punya cara untuk meraihnya. Apapun tantangannya, apapun kesulitan yang kita hadapi, ya, kita tidak boleh putus asa. Coba aja dulu, ya, coba aja dulu. Seperti saya masuk guru penggerak ini, coba aja dulu. Nanti di dalamnya seperti apa? Ya urusan nanti seperti itu. Kita berusaha dulu. Kalau dalam agama Islam kita wajib tawarkan, kita ikhtiar sebaik mungkin. Masalah hasil kita serahkan pada yang lebih berhak mengaturnya, seperti itu, ya. Nah, untuk sesi selanjutnya mari kita berdiskusi bersama. Lembarannya sudah saya bagikan,
Ya, itu adalah kalimat rumpang yang nantinya silahkan diisi, dikompleti kalimat rumpang tersebut agar menjadi sebuah kalimat yang nantinya ya akan kita jadikan visi untuk murid-murid kita. Kita jadikan visi sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah impian kita di masa mendatang. Untuk diskusi kali ini mau waktu berapa menit Bapak Ibu? 5 jam? 3 jam? 1 jam? Atau 5 menit? 5 menit ya. Monggo silakan berdiskusi. Dibaca dulu kalimatnya, kemudian yang rumpang itu dikompleti, dilengkapi. Nanti kita bahas bersama-sama. Sudah apa kalian? Iya, gampang ya? Iya. Udah jadi guru masih dites lagi, gampang lah. Nomor 1, ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Murid-murid yang seperti apa? Beringat? Yang cerdas, berakhlak mulia, murid yang berkarakter, yang unik, siap belajar mandiri intinya. Oh iya, bagus sekali Bu Rina. Mudah-mudahan mimpinya terwujud ya Bu Rina ya. Oh iya. Dulu untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kita percaya murid adalah Aset bangsa dengan karakter yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan siswa potensi dan kodratnya. bagus sekali, luar biasa. Untuk yang pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bu ini? Mengutamakan pendidikan karakter. Jadi karakternya dulu ya. Ilmu urusan nomor berapa? 30. Nomor 30 gitu. Yang penting karakter dulu ya. Apalagi pada zaman sekarang karakter itu memang sangat dibutuhkan. Iya, nomor 1 karakter. Siswa harus berkarakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila tentunya ya. Ya, untuk pertanyaan yang nomor 4, murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti karena ilmu tanpa adab itu tiada arti. Iya, kata mutiara sekali nih ya Pak ya. Mutiaranya bernilai berapa Pak ya? Ratusan. Iya, ternyata ini berbakat ya. Iya, berbakat merangkai kata-kata yang indah. Nanti kalau buat visi ya Bu Titi, nanti kata-kata mutiaranya dikeluarkan ya. Siap ya. Untuk yang ke-5, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bu Mahfirah? Untuk menuntun anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat dan potensinya masing-masing siswa. Iya, bagus sekali. Yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Pak Wirdan? Untuk mewujudkan mereka belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar. Bagus sekali, ke-6-nya sudah terjauh sudah. Berarti kira-kira visi sekolah kita
Bagaimana ya Bu? Apakah yang sudah terpampang, yang sudah kita buat sebelumnya masih berlaku untuk saat ini? Masih ya? Berarti tidak perlu dirubah ya? Setuju? Setuju, karena di situ dalam visi SDN 04 Kejene, visi SDN 04 Kejene yang terpampang di depan ruang laboratorium, ya, itu berbunyi terwujudnya peserta didik yang beriman, berbudi pekerti luhur, berilmu dan berprestasi di lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Bagus sekali ya visinya ya. Iya, terima kasih Pak KS sudah membuat visi yang sangat bagus. Ya, tinggal kita sebagai warga sekolah untuk bisa mewujudkan visi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Monggo. Ada? Tidak ada? Apa cukup? Masih semangat? Semangat. Iya, kok mikir lagi? Biru-biru? Merah-merah? Harus kita kabeh. Dikuat dalam 1 menit sudah langsung pinter semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena tidak ada pertanyaan, berarti penutupan langsung Pak. Apa nanti saya kembalikan ke Bapak ya? Saya tak ada dulu simpulan ini dari. Jadi untuk visi yang pernah, ya, ada yang ingin disampaikan? Cukup ya, karena waktunya juga sudah. Iya, saya mengerti. Iya, jadi teringat jatuh bangun ya Bu Eni. Ternyata hafal sekali lagunya. Nanti habis ini nyanyi ya jatuh bangun Bu Eni, suaranya bagus. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktu dan tenaganya, atas segala dukungannya. Mudah-mudahan dari apa yang kita didiskusikan hari ini dapat kita wujudkan visi yang mampu merubah sekolah kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Nur Kalam selaku pengajar praktik. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Terima kasih. Cukup meriah ya Bapak Ibu, ya, diskusi yang hidup dan penuh dengan warna. Yang lebih unik lagi ada spontanitas tadi, yang kata kuncinya apa? Kasir ya. Iya, kasir. Kalau biru-biru ketemunya merah, biru 2 jadi 1 merah ya. Hijau-hijau ketemunya hijau aneh. Tidak ada sih ya. Betulnya kalau hijaunya 5, hijau. Nah kalau ungu, saya bayangkan ungu. Berarti yang warna lama yang ungu ya. Kayaknya sekarang warnanya. Terima kasih Bu Ida sudah menyampaikan paparannya dan sesuai sekali dengan tema yang telah digariskan dari BPDB, bahwa tema untuk PI2 ini adalah prakarsa perubahan yang di dalamnya memuat beberapa tahapan. Ada yang menggunakan ya, yang menggali dari aset-aset, kemudian melihat tantangan yang ada serta aksi yang harus dilakukan, dan kemudian langsung pada praktek ya atau produksinya nanti. Kemudian ada juga yang pakai tahapan kerja ya, berikan tadi buat pertanyaan ya, kerja ya, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi serta menjabarkan
rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Itu adalah yang sudah dipelajari di dalam LMS maupun di dalam mobil. Kemudian juga diskusi ini didukung oleh segenap keluarga besar dari SD Pak Persene yang dipandigani oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah mendukung dari program-program BPDB, dan mudah-mudahan untuk ke depan pendidikan kita bisa mengimbangi pendidikan-pendidikan yang ada di mancanegara, karena di dalam pelatihan yang sifatnya daring itu narasumbernya rata-rata itu adalah pendidikan yang berasal dari luar negeri. Jadi kalau beliau menyampaikan itu pengalaman langsung yang didapatkan dari luar negeri. Dari paparan beliau narasumber itu saya dapat menggambarkan bahwa Indonesia kalau tidak mengikuti program ataupun proses seperti yang ada di luar negeri itu sangat ketinggalan sekali Bapak Ibu. Sehingga patut kita dukung adanya program guru penggerak ini. Dan untuk yang muda-muda berharap untuk bisa mengikuti jejak Wika, ya. Tapi kemarin saya lihat di LMS pengumuman sudah tutup 10 Januari 2023 Bapak Ibu. Kalau jangan kemarin daftar mungkin sudah mengisi, mungkin tinggal nunggu pengumuman. Ada yang daftar di sini kemarin Bapak Ibu? Ada? Oke. Sudah pengumuman belum? Tanggal 14 Februari. Mudah-mudahan berarti tahap 1 ya? Tahap 1 nanti pengumuman tanggal 14. Setelah dinyatakan lulus nanti ada tahap 2 yang berupa wawancara secara daring. Kalau wawancara tip-tipnya yang sudah saya laksanakan Bapak Ibu, dipersiapkan KTP, ya KTP. Kadang teman saya hanya karena KTP lupa membawa tidak sebilang KTP. Terus kalau memang di situ muncul pernah mengikuti diklat, ya Bapak Ibu disiapkan. Kalau ditanya siap, siap. Di sampingnya, oke. Oh, dari ini ternyata ya. Tak kira sudah ketukan apa. Kemudian Bapak Ibu, ini saya berbagi tips karena saya sudah mengalami. Setelah Bapak Ibu mengikuti seleksi, mohon setiap saat dipantau LMS apa namanya, SIMPKB-nya dipantau. Jangan sampai keliwat. Soalnya kalau keliwat harus upload, barangkali ada revisi. Sana itu tidak lewat dinas, tidak lewat apa, tapi lewatnya langsung ke SIMPKB, kadang lewat email. Jadi jangan segan-segan lah, buka sebentar, cek. Kalau pagi tidak ada, malam cek. Karena itu biasanya sifatnya bisa mendadak. Kemudian Bapak Ibu, tip yang berikutnya, jenengan kuasai apa yang sudah ditulis di kolom yang untuk jawaban. Syukur-syukur jenengan punya konsepnya yang sudah di print out. Karena para pengujinya itu dasarnya jawaban yang sudah jenengan kirim itu untuk ditanyakan kembali kepada yang bersangkutan. Kalau diminta untuk cerita pengalaman, ceritakan saja. Lebih enak cerita pengalamannya. Bahasanya tidak harus persis dengan yang kita tulis, tapi intinya mengena semua. Kemudian Bapak Ibu, memang melelahkan ya Wika sampai di awal-awal itu sempat sakit ya. Tadi saya mau semangati terus, mau motivasi Wika, walaupun di loka itu sempat terjadi kendala kesehatan, tapi karena kehadiran dan semangatnya, salut dengan Wika, saya cuma jempol.
Terima kasih, tepuk tangan buat Wika. Kemudian jadi kesimpulan sesi kali ini, diskusi berhasil dengan baik dan mengangkat topik-topik yang aktual yang terjadi di lingkungan SD Negeri 4 Kejene ini dan bisa diterapkan. Dari sesi wawancara tadi, Wika banyak menyampaikan jawaban-jawaban yang intinya itu berpihak pada murid dan sekaligus mengadakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dari metode lama kepada metode yang baru. Jadi saya menaruh harapan kepada Bu Ika untuk bisa mohon fasilitas pada sekolah untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain dalam hal apapun, khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu ataupun pemahaman yang sudah didapat lewat program guru penggerak ini Wika, yang memang kalau sendirian itu kurang enak, tapi Wika bisa kolaborasi dengan teman-teman CGP yang lain. Seperti saya, jujur saja Bapak Ibu, PP Pemalang, Kecamatan Pemalang, saya seorang diri. Jadi kalau saya ingin guru-guru rasa itu curhatnya ke PP-PP yang di lain-lain daerah. Karena di Pemalang PP-nya yang dari SD itu hanya saya sendiri. Yang lain dari TK, dari SMK, dan kebanyakan malah PP yang ini dari TK. Jadi kepala sekolah TK ya Bu, itu daftar di PP, dan yang didampingi bukan TK malah SMA. Secara secara pemahaman guru TK pun dampingi CGP ya dari SMA. Namun demikian di program guru penggerak ini tidak mengenal istilahnya kasta PP itu tugasnya mendampingi, memberikan motivasi dan sekaligus mensukseskan program. Dilihatnya bukan SMA-nya tapi perorangan. Jadi CGP itu memang harus bisa mengikuti PP-nya, karena PP itu bekerja berpedoman pada aturan yang sudah digariskan dari DPD. Bapak Ibu Saudara yang hormati, motivasi terus ya Bapak Ibu untuk yang belum, yang sini yang daftar berapa orang? Dua orang. Oke, yang lain barangkali nanti tahun depan ada lagi daftar lagi. Syukur-syukur yang sudah pengalaman organisasi banyak langsung daftar ke PP. Bisa ujar, nggak usah lewat KS, guru bisa jadi PP ya. Kalau saya memang lewat KS, pengalaman organisasi bisa diceritakan dan bisa masuk ke namanya penilaian dan dinyatakan lulus. Setelah itu baru tugas di PP. Bapak Ibu Saudara yang hormati, hari ini pelaksanaan PI 2 sudah berjalan dengan baik, nilainya maksimal Bu Ika, jangan khawatir. Insya Allah kami akan membantu para CGP di bawah bimbingan saya untuk mendapatkan nilai maksimal. Namun demikian saya mohon tolong untuk bisa mengimbangi dengan mengikuti aturan. Kalau memang ada kegiatan hadir, ya walaupun itu bentuknya daring, itu hadir di Zoom, kehadirannya juga mendapat poin. PP hadir di situ, walaupun tidak bersuara, tidak berkomentar, tapi PP mencatat kehadiran karena PP ditanya keaktifan CGP-nya di saat diskusi, di saat kolaborasi dan yang lain-lain. Sebagai akhir Bapak Ibu, betul dari alur yang disampaikan Bu Ika bahwa untuk merancang sesuatu kita perlu beberapa tahapan, dan tahapannya sudah disampaikan dengan benar dan disertai contoh tadi, yaitu Bernard Beer itu sosok beruang, itu
yang punya visi dengan gunung esnya tinggi yang indah di sana, sehingga dengan peralatan yang ada di punggungnya mencapai naik. Jadi visi itu cita-cita betul tadi sampaikan, cita-cita, angan-angan, gambaran, cita-cita, harapan yang akan didapat. Kemudian untuk mencapai visi itu kita perlu yang namanya misi. Misi itu usaha untuk menuju ke visi. Nah, makanya jabaran kalimat visi dan kalimat misi nanti ada perbedaan. Kalau visi itu gambaran yang akan dituju, sedangkan misi itu usaha yang akan dilakukan. Nanti untuk redaksinya mungkin banyak pakar bahasa yang bisa berkolaborasi. Kemudian sebagai ini sekarang jam berapa? Jam 12. Tidak apa-apa. Jadi kegiatan PI2 untuk CGP atas nama Bu Ika Siti Sundari, Bu Ika Putri Sundari ya, bukan Siti ya, Bu Ika Putri Sundari, sudah berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih saya aturkan untuk seluruhnya saja, terutama kepada Bapak KS yang memandigani, mensponsori, memotivasi para gurunya, para karyawannya untuk mendukung program ini dari awal hingga selesai. Dan saya mohon maaf barangkali dalam kehadiran saya di sini merepotkan teman-teman yang ada di sini. Itu semata-mata kayak saya tugas dari Bapak Ibu, tugas. Dan alhamdulillah dengan tugas ini saya mendapat satu komunikasi dan menyambung silaturahmi sing awalnya tidak kenal dengan Bapak Ibu, saya sudah mengenal. Cuman kalau ketemu di Pemalang ya saya lupa wajah, apalagi nama ya. Malah kalau dijawil kalau wajah saya macam gampang dititeni. Saya setiap orang ini cerita sedikit, saya jalur-jalur jalan sama istri. Ada ibu muda sama anaknya. Oh Pak, di sini. Iya. Lah sama siapa? Saya sendiri sama ibu di belakang. Ingat-ingat itu siapa? Tak ingat-ingat. Wajah itu tidak barang kemarin ketemu di Lok Panen Karya Lok Pak. Angkatan 5. Angkatan 5 mengenal saya karena mungkin PP-nya juga teman saya. Nah itulah, dan dari situlah kemudian ini pentingnya silaturahmi. Dimanapun kita berada, silaturahmi itu sangat penting. Walhasil nanti mudah-mudahan kita juga nanti di sana, kalau sering silaturahmi wajah kita di sana kelihatan, dikenal sama orang, apalagi nanti dikenal sama nabi kita. Ya cerita sedikit juga ini konon besok kalau di sana ini matahari belum ada itu gelap, kemudian yang tampak di sana tadi apa, wajah kita yang bekas air wudhunya itu mengeluarkan cahaya, tangannya, kakinya. Jadi walaupun gelap, singkatan mencolok di kumpul-kumpulkan umat di kumpul ini umatku baris di belakang. Kita bersama-sama menuju jannah. Nah, semoga saja kita sering membasuh muka dengan air wudhu ya Bapak Ibu ya. Maksud saya lah, esok-esok ya subuhan habis-habis sempat wudhu. Karena konon di situ ya mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa dibaca, diummati oleh Nabi kita Muhammad. Kemudian Bapak Ibu sudah selesai statement untuk penutupan pada diskusi ini. Hasilnya sudah sangat memuaskan dengan runtutan alur kegiatan dari awal, kemudian diselingi oleh SPT dengan komunikasi yang sangat komunikatif serta menghasilkan hasil diskusi yang bisa disepakati oleh forum.
Nanti mohon untuk salah satu mendoakan. Oke. Dari saya itu saja dan sekaligus ya salah satu nanti berdoa untuk mendoakan forum kita ini, dan nanti bisa Pak KS menutup ya. Kalau saya ini berarti sesi diskusi, sesi pendampingan individu 2 tahun untuk CGP Pak Bu Ika Putri Sundari saya nyatakan selesai, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pendampingan yang kedua atas calon guru penggerak Ibu Putri Sundari, dan acara sudah kita laksanakan dengan sangat maksimal dan audiens sangat antusias. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Bu Ika akan menambah pengalaman bagi kita dan pada rekan-rekan yang nantinya juga akan menyusul menjadi guru penggerak. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Bapak Nur Kalam selaku pengajar praktek. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya dan atas ilmu yang dibagikan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Nur Kalam selalu diberi kesehatan sehingga nanti masih bisa membimbing Bu Ika sampai selesai dan masih bisa bertemu lagi di acara atau kegiatan lainnya. Amin. Dengan demikian acara ini saya tutup, dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa bersama dulu Bu Ika dengan teman-teman, jadi nanti pas sampai. Nah, setelah itu bisa di momen foto bersama. Cukup? Gimana Bu? Yang saya ingat adalah merah-merah nanti. Awalnya pusing ya Pak. Mau foto langsung apa gimana Pak? Jangan ditutup Bu, biarkan. Jangan sampai. Nah, jadi targetnya terpenuhi. Jadi mau proses ini bagian dari ini. Oke, nanti pakai HP-nya siapa?
Mas Soleh apa? Pas nanti. 1, 2. Emang lama Mas? Berat sih akan Kebanyakan beban Mas. aku. 2. Oke lah. Sip. Belum bisa. Jadi lah. Sadar ya. Yang seru-seru. Jadi maksimal. Wah,